99,4 Radio Tasma FM, cerdas dan solutif, yang berlokasi siar di Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur. Selamat pagi Tasmania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini agenda Jumat di hari terakhir bulan Maret, tepatnya 31 Maret 2023. Saya Tia Tasma akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan hingga nanti jam 10 dalam obrolan pagi. Hari ini adalah hari ke-9 puasa bulan Ramadan, jadi tentunya masih ada cukup banyak waktu untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Tapi Tasmania, meskipun masih jauh, masih 21 hari lagi kurang lebih, banyak di antara kita atau mungkin juga saya, juga Anda sudah mulai memikirkan tentang parcel nih. Nah, karena bulan depan, besok tuh sudah April ya, Lebaran April. Biasanya kita nggak menghitung berapa hari lagi kita akan merayakan hari Lebaran, yang ada di pikiran kita parcelnya apa ya, bingkisannya apa ya. Nah itu parcel atau hantaran itu mulai banyak juga kita lihat di pusat perbelanjaan. Kalau kita mulai hunting baju lebaran atau pernak-pernik lebaran, pasti kita sudah mulai melihat parcel di display, kemudian juga di sosial media sudah mulai banyak terlihat postingan kreasi daripada hantaran lebaran atau parcel. Banyak juga sekarang UMKM yang mulai berkreasi. UMKM berkreasi bagaimana mengolah kue kering menjadi lebih menarik lagi, meskipun basicnya adalah sama tapi diolah lebih menarik lagi. Kemudian belum lagi penawaran harga yang ekonomis untuk parcel. Kemudian nah, momen yang seperti ini Tasmania menjadi momen yang luar biasa karena pasti permintaan parcel meningkat dari hari besar lainnya. Pagi hari ini Tasmania telah hadir di studio Tasma FM narasumber yang bisa saya bilang sebagai salah satu narasumber yang punya peran penting nih. Peran penting selain dalam bidang kesehatan juga terkait dengan parcel. Yang kita bahas untuk pagi hari ini adalah parcel terkait dengan bahan pangan. Karena temanya adalah cermat memilih hantaran. Hantaran yang kita maksud di sini kita lebih spesifikasi ke hantaran yang berupa bahan pangan. Entah itu kering maupun sudah matang atau sudah dalam bentuk jadi. Dan sudah hadir bersama saya, beliau adalah Ibu Eri Sulistiorini. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, beliau adalah Subkoordinator Substansi Kefarmasian. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Tia, kabar baik. Baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, puasa kayak gini menjelang Lebaran, puasanya baru beberapa hari menjelang Lebaran, tapi kita nggak berbicara menjelang Lebaran, menuju Lebaran. Iya Kak. Menuju Lebaran kita udah bingung, saya juga udah bingung. Aduh, nanti parcelnya apa ya? Yang dikasih enaknya apa ya? Gitu ya. Nah, kita pagi hari ini berbicara tentang cermat memilih hantaran. Untuk Anda Tasmania, Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami di 0818504444. Kalau punya unek-unek bisa disampaikan, atau yang mau telepon langsung bisa di 0358774494. Dan nanti juga kita akan disiarkan di streaming radio Tasma FM, atau juga kita akan tayang di YouTube Chandra Tasma. Dan seperti biasa untuk Anda yang beruntung, nanti di akhir segmen akan ada 2 bingkisan menarik untuk Anda yang beruntung tentunya. Nah, Tasmania, langsung saja kita ke narasumber. Ada, saya panggil ibu atau kakak nih ya? Kakak. Oh, Kak Eri. Iya. Kak Eri Sulistiorini. Nah, kalau kita berbicara tentang cermat memilih hantaran nih, meskipun kita baru puasa, baru aja 1 minggu lebih gitu ya, lebih sedikit ya. Berbicara tentang hantaran itu bagaimana sih Kak? Kita lebih penekanan pada hantaran yang berupa bahan pangan. Itu apa Kak yang perlu dicermati atau yang ingin disampaikan oleh dinas terkait, terutama dinas kesehatan ya, yang pastinya punya peran penting tuh dalam keamanan dan segala macam yang berkaitan dengan makanan tuh Kak Eri. Ya. Sebenarnya kalau yang terkait hantaran itu kan pastinya karena kami ada di tupoksi di pangan ya. Ya. Kita kalau pangan dikhususkan harus sesuai dengan standar keamanan pangan yang sudah menjadi arahan dari pemerintah. Ya itu tadi, kalaupun misalnya dari parcel itu sendiri terdiri dari beberapa pangan, ya pastinya harus dicek juga bagaimana yang ada di dalamnya. Ya.
yang ada di dalam kemasan tersebut ya. Iya, yang ada di dalam kemasan. Nah, tapi kan kadang kita, terutama saya mungkin ya, bukan sebagai konsumen yang bijak, bukan sebagai konsumen yang cerdas. Dalam arti, ya sudah, saya pesan A, B, C, D, ya sudah dibungkus. Saya bukan termasuk, atau mungkin banyak orang yang tidak termasuk yang suka membaca segala sesuatu yang ada di kemasan tersebut, termasuk paling sekilas expired gitu doang, sekilas. Padahal kan expired juga kan ada bulannya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pangan sendiri, berbicara tentang pangan itu yang paling harus diperhatikan oleh konsumen, terutama saya juga, itu apa sih, Kak? Hanya sebatas cek klik namanya ya. Cek klik. Itu panduan yang diberikan dari pusat untuk memudahkan masyarakat pada saat memilih pangan. Cek klik yang pertama, cek kemasan. Yang kedua, cek label. Kemudian yang ketiga, cek izin edar. Yang keempat, cek kadaluarsa. Itu mudah sekali, kalaupun misalnya dari masyarakat mau beli, kalau mau beli suatu produk, 3 detik pertama lihat cek klik dulu. 3 detik pertama ya. 3 detik pertama itu lihat cek klik dulu ya. Itu. Ya. Yang paling harus pertama kali, kadang kan kita cuma lihat kemasannya, oh bagus, oh penyok, nggak usah kita ambil. Yang paling standar kan kalau kemasan kalengan atau kotakan ada yang berubah atau penyok atau apa, jangan diambil. Penyok biasanya nggak diambil. Itu mungkin banyak orang yang sadar ya. Tapi untuk yang lain lebih detail itu seperti apa sih, Kak? Kalau label, izin edar seperti Jadi itu. kalaupun misalnya yang pertama cek kemasan ya. Sebagian besar mungkin masyarakat kalau yang terkait kemasan, yang dia kemasan kaleng, kalau penyok nggak usah diambil, tapi terus kemasan terus kemasan dalam bentuk toples. Toples itu pun kalau dia ada jeda udara yang masuk, itu kan juga berpengaruh di dalam produknya nanti ada udara yang masuk kan masih produknya melempem ya, bahasanya apa? Melempem, nggak enak, terus sudah tidak renyah. Ya, itu. Terus kemudian plastik pun juga seperti itu. Plastik kan juga kadang ada sedikit titik yang dia bisa masuk, udara bisa masuk, itu kan juga berpengaruh bagaimana keamanan mutu di dalam produk yang ada di dalam plastik itu. Itu yang terkait cek kemasan. Kemudian cek label. Kalau label itu di dalam undang-undang tentang pangan, label produk itu minimal harus memuat nama produk. Jadi nama produknya, produk itu misal katakanlah sambal pecel kalau di Nganjuk ya Mbak ya, sambal pecel. Terus kemudian daftar bahan yang digunakan, komposisinya, apakah sambal pecel itu pastinya ada kacang, lombok dan lain sebagainya, gula. Terus kemudian neto. Neto berat bersih yang akan dibeli oleh masyarakat. Kemudian nama dan alamat produsen, nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, serta kode produksi. Ya, ini menjadi poin penting, 7 poin penting yang harus dicermati oleh masyarakat pada saat membeli. Dicek dulu labelnya. Jadi untuk yang terkait kemudian cek kadaluarsa, cek kode dan kode produksi. Terus kemudian cek izin edar. Izin edar itu berasa seperti ini. Kak Tia kan pernah naik sepeda motor. Ya. Naik sepeda motor tuh kan pasti kita harus punya SIM, harus punya izin. Sama kayak makanan. Makanan pada saat diedarkan juga harus punya izin. Itu membuktikan kalau keamanan mutu pangan dan kualitas bahan produk tersebut itu terjamin keamanannya. Ya. Lah, izin edar ini yang diberikan oleh pemerintah itu terbagi menjadi 2, Kak. Kalau yang dari tingkat industri rumah tangga itu izinnya Dinkes PIRT, itu bisa, ini sekaligus promosi nggak apa-apa ya? Harus memberikan informasi kepada masyarakat. Edukasinya itu yang ditunggu. Iya. Kak. Jadi kalau untuk yang izin edar ini wajib bagi produk makanan yang dia memiliki masa simpan minimal 7 hari. 7 hari. Ya, dan dia dikemas ya pastinya dari beberapa retail, baik pasar, toko, swalayan, minimarket, itu pada saat produk makanan itu ditetapkan harus punya izin edar. Ya, itu tadi yang Dinkes PIRT. Dinkes PIRT bisa diperoleh di Dinas Kesehatan. Caranya mudah? Caranya mudah, tidak ada yang dipersulit. Ya, selagi
masyarakat itu butuh, kami pasti kami siap untuk melayani. Datang ke sub bidang apa tuh Kak? Di sub bidang kami. Atau misal dari masyarakat para Tasmania, kalaupun misalnya butuh izin Dinkes PRT, bisa langsung ke mall pelayanan publik. Jadi di Kabupaten Nganjuk kan ada ya Kak ya, yang di jalan kalau apa ya Warongoto. Iya, yang mau menuju ke tol itu kiri jalan kan ada mall pelayanan publik. Itu ke situ mau konfirmasi aja bagaimana cara mendapatkan izin izin Dinkes PIRT. Itu nanti izin akan keluar. Saat itu juga kalaupun misalnya persyaratannya bisa dipenuhi oleh produsen tersebut. Kemudian izin langsung keluar, kurang lebih nggak butuh waktu lama, minimal kalau jaringannya bagus ya 30 menit lah selesai. Langsung ya? Iya. Caranya di sana bawa produknya, sampel produknya? Ya cuma dikonfirmasi, bawa foto-foto dokumentasi. Ya, foto ya itu fotokopi KTP. Itu cuman dari masyarakat masih harus melakukan kewajiban pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmennya ikut penyuluhan keamanan pangan. Terus kemudian disurvei sarananya, terus persyaratan label. Persyaratan label nanti bisa diikuti di penyuluhan keamanan pangan. Kenapa pemenuhan komitmen ini penting? Kenapa kok harus, biasanya kan ada ya beberapa produsen itu kan izin saya sudah keluar, tapi kok kenapa harus seperti ini? Ya itu gitu. Ribet kan. Kenapa harus ribet? Toh itu semua gratis. Jadi ikut penyuluhan di Dinas Kesehatan selama 1 hari. Terus kemudian nanti disurvei. Kenapa? Apa tujuannya dari ketiga pemenuhan komitmen ini? Ini untuk membuktikan, untuk memberikan semacam apa ya? Kepastian kepada produsen. Jadi dari Dinas Kesehatan dari pemerintah sudah memberikan fasilitas ini, jadi keamanan mutunya ini terjaga. Pada saat penyuluhan kan pasti ada beberapa info-info terkait keamanan pangan. Terus pada saat disurvei, kita melihat bagaimana cara produksinya, bagaimana bahan bakunya, lingkungannya, kebersihannya. Itu yang membuktikan, bisa dijadikan bukti kalau ternyata yang sudah dapat izin edar ini berarti sudah diakui kebersihannya, sudah diakui keamanan pangannya oleh pemerintah. Itu kan. Hal ini Dinas Kesehatan salah satunya ya. Terus kemudian ada lagi yang kedua itu izin BPOM MD Kak. Ya, BPOM MD ini dikhususkan untuk produk minuman serta produk yang dia disimpan di freezer. Disimpan di freezer dengan biasanya komposisi bahan bakunya itu daging, ayam, bakso, sosis dan lain sebagainya. Itu iya lah, ini yang menjadi argumen pendapat teman-teman produsen, teman-teman UMKM khususnya di Kabupaten Nganjuk itu mendapatkan izin BPOM MD itu sulit. Terus angel bahasa Jawa nih. Ya, itu pun sebenarnya kalau sekarang itu bahasanya hoak ya. Nggak ada sekarang dipersulit itu. Kita memfasilitasi dengan kita koordinasi, kita kerjasama dengan BPOM Surabaya untuk membantu teman-teman UMKM. Jadi di sini mungkin Tasmania yang punya saudara, teman, ataukah keluarga yang punya usaha khususnya yang untuk kelas rumah tangga, itu monggo lah. Kita bantu, kalaupun misalnya tidak bisa izin Dinkes PRT, bisa izin BPOM MD, nanti daftar ke kami, kita data, nanti akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Iya. Awalnya lebih mudah datang ke MPP aja ya Kak ya? Monggo. Sama BPOM MD. Kalau ke Dinas Kesehatan takutnya? Enggak apa-apa. Monggo bisa ke mall pelayanan publik, ada petugasnya di Dinas Kesehatan juga yang lebih teknis lagi di kesehatan. Dinas Kesehatan di Jalan Dr. Sutomo ya, depan Gedung Juang. Masuk aja ada resepsionis. Nanti di situ tanya mau izin makanan gitu, sudah nanti akan diarahkan. Gampang banget untuk Anda UMKM tuh ya. Iya, betul Kak. Itu berarti kalau BPOM RIMD itu untuk yang olahan daging ya? Iya, yang dia ada bahan bakunya olahan daging, susu, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, cek kadaluarsa. Ini semua pasti tahu kadaluarsa itu itu sudah menjadi kebutuhan wajib ya kalau cek kadaluarsa ini ya. Jadi tidak jarang kita juga menemui barang-barang yang sudah kadaluarsa. Kita patut curiga, pastinya dijual dengan harga murah kan, kita pasti sering ya kita ada promo. Banyak di minimarket itu ada promo. Tapi kita jangan lupa untuk itu cek
ceklik terutama. Bisa jadi pada saat nyun sewu ada promo terus kecap kan enggak bisa sebut merek kecapnya, terus di situ harganya 50% dari harga netnya. Ya habis itu setelah dicek itu di atas tutupnya itu ternyata ada sedikit titik yang itu udara bisa masuk ya. Nah itu yang sering kali mungkin saya juga sebagai konsumen tidak sejeli itu Kak. Iya. Dalam arti tidak sejeli. Mungkin kita expired tanggal kita masih jauh aman. Nah kita nggak sejeli itu. Kalau kaleng, penyok kita bisa terlihat dengan jelas. Jelas. Kemudian kemasan plastik agak sobek sedikit mungkin kita bisa ini. Nah ini yang mesti kita lebih cerdas lagi ya. Ternyata konsumen yang lebih cerdas. Ada titik sedikit itu ya. Iya itu udara bisa masuk kan mempengaruhi produknya, kualitas produknya. Itu yang hal penting ya kalau kita ingin berbicara bahan pangan yang sehat dan lain sebagainya ya Kak, pasti. Nah kalau kita berbicara ini Kak, tadi contoh disampaikan oleh Kakak bahwa kita harus ceklik lah kalau pemilihan bahan pangan. Kemudian tadi juga sempat disampaikan bahwa misal sambal pecel. Nah bagaimana dengan kita saya juga sering kali membeli sambal pecel yang curah. Kan ada kan curah curah yang tidak dikemas, tidak bermerek, tapi kita membeli ke tetangga tetangga atau penjualnya langsung enak nih kita beli gitu. Itu bagaimana sih Kak, apa yang harus kita cermati atau kita juga harus bertanya ini pembuatan kapan? Kadang kan nggak etis juga ya kita tanya gitu ya, mereka nanti tersinggung dan lain sebagainya. Itu sebijaknya kita harus seperti apa sih Kak? Pastinya pada saat kita beli kan yang ditanyakan pasti rasa ya. Iya pasti rasa. Enggak ada rasa. Kalaupun misalnya itu di tetangga ya Kak ya, harus di tetangga kan pasti kita tahu tahu bagaimana lingkungannya, apakah dia di sana ada hewan peliharaan, terus bagaimana bahan bakunya, bagaimana dia airnya, terus perlengkapannya. Kalaupun misal tetangga kan bersih nggak sih? Kalaupun misalnya bersih kan ya pasti kalau saya makan itu kita kasarannya mau nelan ya. Iya mau nelan. Kalau nggak bersih mending nggak usah aja lah gitu ya kayak gitu. Kalau saya seperti itu, jadi kita pasti melihat. Tapi kalau beli di tempat lain yang kita nggak tahu, mending ya itu tadi kita terapkan yang ceklik ini. Tetap itu ya, meskipun itu curah kan nggak ada Kak di izin yang izin PIRT, izin ceklik kan nggak bisa. Tapi kadang kita sebagai ini ada beberapa konsumen mungkin juga termasuk saya, di sana enak rasanya jadi curah kita memaksakan membeli. itu sebetulnya disarankan nggak sih? Janganlah Kak. Iya. Kan? Iya, sama kayak itu produk snack. Snack yang repacking itu ya. Bahasanya repacking yang itu biasanya kami di Dinas Kesehatan itu kita melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Pada saat di display itu produknya itu harus punya izin edar. Jadi produk tempat kulaannya itu labelnya itu harus punya izin edar. Minimal kalau ada izin edar kan pasti pemerintah sudah mengakui ini loh keamanan pangannya sudah terjamin. Nah, itu sih. Sebelum kita berbicara tentang repacking, karena ini juga akan berkaitan dengan parcel yang kita bagaimana sih cara dapatin parcel murah, ekonomis, kan kita nggak tahu juga ya. Izin-izin yang tadi disampaikan sama Kak Eri ya. Kita dengerin yang satu ini dulu ya Kak Eri ya. Oke.